Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A yang beranggotakan saya, Muhammad Fajar ini. Saya Salma Marisha. Saya Fajar Biranata. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bab 2 dari praktikum elektronika industri yang berjudul BGT. Baik, di sini kita perlu menyiapkan daftar komponen dan juga alatnya. Yang pertama yaitu transistor 2N2222, lalu ada resistor. Di sini kita menggunakan berbagai macam nilai, dan yang paling besar yaitu 1 mega ohm. Lalu selanjutnya ada LED. Setelah LED kita perlu menyiapkan relay yang besarnya itu 5 volt. Lalu ada project board atau bisa dikenal dengan protoboard. Lalu ada catu daya atau power supply. Kita juga membutuhkan multimeter digital. Lalu selanjutnya ada function generator. Nah, setelah function generator kita perlu menyiapkan oscilloscope digital, dan yang terakhir yaitu potentiometer. Baik teman-teman, jadi pada modul 2 ini setidaknya ada 3 contoh rangkaian yang bakal coba kita demonstrasikan. Yang pertama yaitu rangkaian 1 mengenai implementasi BJT. Lalu rangkaian 2 mengenai BJT sebagai saklar elektronik. Dan rangkaian 3 mengenai aplikasi relay berbasis BJT. Ini adalah contoh rangkaian pertama yang sudah kita buat dalam bentuk protoboard. Kondisi rangkaian ini saat VBB-nya itu 0 volt. Maka hasil VC-nya itu 4,87 volt. Dan hasil arus kolektornya itu 0 mikroampere. Dan ini saat VBB-nya kita naikkan menjadi 3 volt. Dan hasil VC-nya itu 4,89 volt. Beranjak ke tabel 8, ini adalah kondisi di mana VIN-nya itu 0 volt. Sedangkan ini saat kondisinya itu 5 volt atau sedang saturasi. Ini adalah percobaan tabel 9 saat kita menggunakan RB-nya itu sebesar 1000 ohm. Dan kondisi ini saat kita ganti RB-nya menjadi nilainya itu 10.000 ohm. Dan ini saat kondisi RB-nya itu sebesar 47.000 ohm. Dan kondisi ini saat kita ganti RB-nya itu menjadi 100.000 ohm. Beranjak ke tabel 10, ini adalah kondisi saat frekuensinya itu kita setel di angka 10.000 Hz. Dan ini adalah bentuk gelombang square-nya. Dan selanjutnya ini adalah data yang kita dapat. Lalu kita ubah frekuensinya menjadi 50.000 Hz. Dan ini adalah bentuk gelombang square-nya disertai dengan data-datanya. Selanjutnya kita naikkan frekuensinya menjadi 100.000 Hz, dan ini adalah gelombang beserta data yang kita dapat. Beranjak ke tabel 11 dan dalam kondisi off, maka inilah bentuk gelombang yang kita dapatkan beserta dengan data-data yang kita dapat dari oscilloscope. Lalu saat kita ukur tegangan kolektor emitter, maka inilah hasil yang didapatkan. Dan ini merupakan nilai dari arus kolektornya. Lalu saat berada dalam kondisi on, maka inilah bentuk gelombang yang kita dapat, dan inilah data-datanya. Dan ini adalah nilai dari tegangan kolektor emiternya. Dan saat kita mengukur arus kolektornya, maka inilah nilai yang kita dapatkan. Dan saat dalam kondisi 5 volt, maka inilah bentuk gelombang yang kita dapatkan, dan inilah hasil data-datanya. Ini adalah nilai yang kita dapatkan saat kita mengukur tegangan kolektor emiternya. Dan inilah hasil dari pengukuran arus kolektor. Ini merupakan hasil keseluruhan dari tabel 7 yang kita coba.
Pada tabel 8, saat input diberi logika 0 volt, transistor terbukti berada di daerah cutoff karena tidak ada arus basis. Akibatnya, arus kolektor menjadi 0 mA. Tegangan VCE tertahan penuh di angka 4,98 volt dan LED dalam kondisi mati. Sebaliknya, begitu Vin kita beri tegangan 5 volt, arus basis mengalir, memicu transistor ke daerah saturasi dengan VCE drop ke angka 0,20 volt dan membuat LED menyala terang dengan arus beban 10 mA. Nah, efek pemilihan nilai resistor basis untuk mengunci kondisi saturasi ini bisa kita lihat pada tabel 9. Pada saat RB berada di rentang kecil, yaitu 1 kilo ohm hingga 10 kilo ohm, nilai faktor penguatnya ini bernilai rendah. Hal ini menandakan bahwa transistor mengalami saturasi yang kuat, sehingga tegangan VCE tetap rendah di bawah 0,24 volt, dan LED menyala terang. Namun begitu RB diperbesar ke 47.000 ohm hingga 1 mega ohm, arus basis menyusut drastis, menyebabkan nilai VCE naik kembali menuju daerah aktif, arus beban berkurang, dan kondisi fisik LED perlahan meredup hingga mati total. Selanjutnya pada tabel 10, kita bisa melihat bagaimana respon performa saklar BJT saat diuji secara dinamis menggunakan frekuensi tinggi. Dari data praktikum, kualitas switching terbaik justru didapatkan pada frekuensi tinggi 200 kHz. Pada titik ini, respon transistor sangat cepat dengan nilai restem sebesar 1,430 mikrosecond dan voltanya itu sebesar 1,350 mikrosecond, serta menghasilkan ayunan sinyal switching output yang sangat bersih. Namun, saat frekuensi diturunkan terlalu rendah di kisaran 1000 Hz hingga 100.000 Hz atau dinaikkan ekstrim ke 500.000 Hz, kualitas switching dicatat gagal karena bentuk gelombang mengalami distorsi parah. Hal ini membuktikan bahwa sebuah saklar transistor memiliki batas frekuensi kerja optimal akibat adanya pengaruh efek kapasitansi internal pada junction semikonduktornya. Terakhir, ini adalah hasil pengujian tabel 11 untuk aplikasi BJT sebagai driver relay 5 volt. Bisa kita lihat saat inputnya 0 volt atau dalam kondisi off, transistor berada di daerah cutoff dengan arus kolektor sebesar 0 mA dan tegangan VCE tertahan penuh di angka 11,92 volt. Begitu Vin diberikan 5 volt atau dalam kondisi on, transistor langsung masuk ke daerah saturasi, membuat tegangan VCE drop ke 0,04 volt dan mengalirkan arus 20,5 mA untuk mengaktifkan coil relay. Poin utamanya ada pada pengamatan transisi dinamis menggunakan osiloskop. Saat dioda freewheeling dilepas, pemutusan arus kumparan relay memicu lonjakan tegangan atau spike sebesar 17,2 volt. Namun, begitu dioda dipasang kembali, nilai spike berhasil diredam total menjadi 0 volt. Ini membuktikan bahwa dioda freewheeling berfungsi mutlak untuk melindungi transistor dari kerusakan akibat tegangan kejut induktif coil. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu saja video pembelajaran pada bab 2 kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.